Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan kisah horor dan kisah mistis. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah horor dan kisah misteri yang berjudul Menjadi Istri Jin. Cerita ini ditulis oleh Uswatun Titut. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Menjadi Istri Jin. Sudah menjadi rutinitasku untuk berimajinasi sebelum aku tertidur. Entah sejak beberapa lama aku sudah seperti ini. Namun jika aku menghayal dan membayangkan dia, maka tidur aku akan lebih nyenyak. Setelah aku melakukan aktivitas itu hingga malam ini, aku berbaring di tempat tidur lalu mataku pun kupejamkan. Setelah beberapa saat wajah pria itu muncul kembali. Saat ini aku sangat mendambakan sentuhannya. Namun tiba-tiba pintu kamar itu diketuk. Dak, 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 dak. Nak, buka pintunya sebentar. Ibu mau ngomong sesuatu. Ternyata itu adalah ibuku. Mengganggu saja. Kenapa, Bu? Nina sudah ngantuk ini. Ibu mau ngomong sesuatu yang penting sama kamu. Ucap ibuku sembari memegang tanganku. Ya udah, Bu, ngomong saja. Ibu mau kerja di tempat Bu Karsia untuk beberapa bulan ke depan. Jadi ibu mau izin ke kamu. Hitung-hitung buat biaya ujian kamu nanti. Terus aku gimana, Bu? Masa aku sendirian di rumah? Jawabku sambil melepaskan tangannya. Jadi ibu mau titipin kamu ke Paman Iqbal. Dia kan adik dari almarhum ayah kamu juga. Pasti dia akan merawat kamu. Dia akan mengurus masjid di desa sebelah. Nggak mau, Bu. Lebih baik aku sendiri saja di sini daripada tinggal jauh di sana. Mana dari sana sekolahan kan jauh. Kalau dari sini kan dekat, Bu. Baiklah. Ibu akan titip kamu sama tetangga di sini saja. Tapi kamu harus janji, gak boleh macam-macam ya. Iya, tenang saja, Bu. Ucapku langsung menutup pintu kamar. Setelah mengeluarkan ibu dari kamar, kini aku bisa kembali memejamkan mata dan fokus ke aktivitasku. Di mana aku akan merasakan sesuatu rasa yang tiada duanya di dunia ini. Pria yang selalu di pikiranku bernama Abimanyu. Entahlah, aku merasa dia sangat nyata. Sebentar lagi aku akan merasa puas, hingga hayalanku terasa nyata dengan mata yang terbuka. Pria itu nyata di atasku, lalu berkata, "Apakah kau menikmatinya, sayang?" Suara itu membuat aku hampir saja berteriak. Sosok hayalanku ini berada di depanku. Aku panik dan tidak bisa berkata apa-apa sekarang. "Kenapa kamu panik? Aku adalah pria yang kamu hayalkan. Bahkan namaku, kau yang membuatnya." Tapi aku... Aku terlalu gagap dan tidak punya kata-kata setelah melihat apa yang aku lihat. "Kemarilah," ucapnya sambil merentangkan tangannya ke arahku. Lalu tubuhku tiba-tiba tergerak sendiri dan menuju ke arahnya. Seolah-olah tubuhku dikuasai olehnya. "Peluklah aku, sayang." Aku terdiam sambil berpikir bahwa semua itu mimpi. Lalu aku pun mencubit tanganku sendiri agar aku terbangun dari semua ini. Namun sekali lagi aku semakin bingung karena aku merasakan sakitnya cubitanku sendiri. Jadi
Ini bukan mimpi. Ini bukan mimpi sayangku. Ini nyata. Ucap pria tampan yang berada di dekatku ini. Nafas beratnya membuat bulu kuduku berdiri. Suara berat khas pria itu mengalun-alun di telingaku. Rupanya, kamu yang sering membuat aku masuk ke dunia ini. Ucap pria itu sambil menatap wajah. Tak lupa tangannya sambil memeluk tubuhku. Maksud kamu? Iya, bisa jadi kamu yang memanggilku dan membuat aku masuk ke dalammu dan melakukan kontak fisik denganmu. Jadi, maksudmu kamu bukan manusia? Kamu pasti pernah melihatku di suatu tempat. Ucapnya sambil mencium leher bagian belakangku, hingga aku cukup lemes. Kecupan hangat yang diselingi dengan hiasan kecil di belakang telinga. Aku lupa. Ucapku menjauh, walau aku selalu berhayal dengannya, tapi aku tidak menyangka jika hayalanku menjadi nyata seperti saat ini. Jelaskan padaku, siapa kamu sebenarnya? Aku adalah makhluk alas yang bisa dikatakan bukan manusia dan bukan pula hantu. Aku akan sepenuhnya menjadi milikmu sampai kapanpun aku mau. Entah apa yang ada di pikiranku. Aku terlena dengan ketampanannya, hingga dengan cepat aku lupa siapa dia dan bagaimana dia bisa di sini. Jika kamu ingin terus bersamaku, maka pakailah wewangian melati ataupun kantil. Maka aku akan datang dengan wujud nyata, bukan hanya di hayalanmu. Ucapnya dan langsung hilang dari hadapanku. Setelah pria itu hilang, aroma pandan di kamarku pun hilang. Serta hawa dingin mulai berkurang. Bukannya aku takut, aku malah tersenyum dan menyentuh pipiku dan berkata, Andai tadi dia menciumku. Ucapku sambil tersenyum. Keesokan harinya, aku siap-siap berangkat ke sekolah. Setelah membuka pintu kamar, aku sudah mencium aroma nasi goreng dari arah dapur. Dengan cepat aku ke sana dan benar, ibuku sudah menyiapkan sarapan untukku sebelum dia pergi bekerja. Namun sarapan ini adalah sarapan terakhir yang ibu buat, karena dia akan bekerja jauh dari rumah. Setelah sarapanku habis, aku pun membuka kulkas. Rupanya di sana sudah banyak lauk dan sayur yang sudah siap untuk dimakan. Hanya tinggal dipanaskan saja. Aku pun tersenyum dan kembali menutup kulkas dan pergi ke sekolah. Tak lupa aku mengambil uang untuk membeli jajan sekolah nanti. Dalam perjalanan aku teringat kata-kata pria itu kemarin. Oh iya, pulang sekolah nanti aku akan beli parfum itu. Ucapku sambil tersenyum, sambil memegang bibir. Di dalam kelas aku tidak bisa fokus ke pelajaran. Hawa nafsuku makin tidak bisa aku kontrol. Bagian bawahku selalu saja ingin disentuh. Nafasku mulai tidak bisa aku tahan. Ku coba mengatur dengan lembut nafas ini. Namun guru yang semula fokus menjelaskan tiba-tiba berubah menjadi pria yang sering aku hayalkan itu. Jangan ditahan, sayang. Ucapnya dalam penglihatanku. Saking anehnya perasaanku, aku pura-pura sakit dan izin untuk pulang. Dalam perjalanan itulah aku membeli parfum itu. Aku berlari menuju ke rumah. Namun dari kejauhan, aku melihat ada sebuah motor terparkir di depan rumahku. Saat melihatnya, membuat emosiku meledak-ledak. Rupanya itu pamanku. Assalamualaikum. Nina, udah pulang? Ngapain paman kesini? Jawabku sambil berkacak pinggang. Namun paman bukannya menjawab, malah sibuk melihat ke sampingku. Itu kok. Ucapnya sambil membulatkan mata sambil menunjuk ke arah belakangku. Apaan sih? Kayak orang ojek gede. Tunggu. Tiba-tiba tangan paman mencengkram erat tanganku. Ada yang menempelimu. Nempel. Emangnya kotoran? Aku melepaskan cengkeraman tangannya dengan keras. Nina, ikut paman. Tangan paman menarik paksa tanganku dan berusaha untuk membawaku. Namun aku tidak mau. Dan aku berteriak.
Tolong! Tolong! Ucapku dengan nyaring. Seketika warga yang mendengarnya berduyun-duyun ke arah kami. Ada apa ini Pak Iqbal? Ucap seorang pria yang adalah tetanggaku. Pak Dasan namanya. Begini Pak, saya ingin membawa keponakan saya ikut bersama saya ke desa sebelah. Ibunya juga sudah meminta tolong agar saya menjaga Nina agar aman. Tapi aku nggak mau. Jangan dipaksa Pak. Lagi pula Nina kan sudah besar. Jadi dia bisa menjaga diri. Ujar Pak Dasan kepada Paman Iqbal. Semua mata tertuju pada Paman Iqbal dengan tatapan yang sulit dikatakan. Aku hanya tersenyum karena mereka semua membela aku. Baiklah, tapi saya akan rutin ke sini untuk menjenguknya. Ucap pamanku seraya melepas tanganku. Namun tangannya menggosok sesuatu di belakangku saat aku lengah dan rasanya sangat panas. Setelah semua itu aku menutup pintu dan aku terkejut setelah menutup pintu itu. Karena di pintu bagian dalam ada tulisan Arab yang menempel. Ini pasti ulah paman. Ucapku sambil ingin mengoyak tulisan itu. Namun ketika aku ingin menyentuhnya, tanganku tiba-tiba perih dan luka. Aku memegang tanganku yang luka tanpa sebab itu. Apa ini? Tanganku terasa terbakar dan luka. Padahal saat aku lihat tanganku baik-baik saja. Bodoh amat ah. Ucapku sambil menuju kamar mandi dan melepaskan semua seragamku dan mengganti pakaian biasa. Aku pun tak lupa untuk memakai parfum aroma bunga melati di kedua leher serta tanganku. Setelah berbaring, aku pun menutup mataku dan membayangkan pria itu kembali. Dan benar saja, tak lama setelah aku berhayal, sosoknya datang. Namun saat aku membuka mata, dia kembali menghilang. Bukannya kau bisa berwujud nyata? Aku tidak bisa masuk ke rumahmu, sayang. Ada yang menyakitiku jika aku melangkah. Jawab pria itu sambil menatap wajahku. Aku akan ada saat kau memejamkan mata untuk saat ini. Maukah kau menciumku? Tanyaku sambil memejamkan mata. Aku tidak pernah berciuman. Kau polos sekali, sayangku. Apakah kamu tidak punya kekasih? Aku tidak tahu. Aku tidak terlalu suka bergaul dan tidak suka keramaian. Aku akan tinggal di raga orang yang kau sukai, agar kau bisa merasakan ciuman itu dengan nyata. Bagaimana caranya? Cukup kamu lewat di dekatnya dan sentuh tengkuknya. Pria taman itu memberikanku solusi agar aku merasakan apa yang aku inginkan dengan nyata. Sebenarnya aku tidak ingin ada pria lain yang dekat denganmu. Tapi pamanmu membuat pagar agar aku tidak bisa mendekatimu dengan raga yang nyata. Namun jika kau menginginkanku dan terus membayangkanku, aku akan selalu bisa mendatangimu. Kurang ajar orang tua itu. Bisa-bisanya mencampuri urusanku. Cukup lepaskan saja tulisan yang menempel di pintumu itu, serta buang alat sholatmu dan kitab di rumah ini. Maka aku akan datang dengan mudah masuk ke rumahmu dan memuaskan keinginanmu. Tenang saja, itu sangatlah mudah. Bagus. Di alam bawah sadarku, aku sedang melakukan apa yang seharusnya pasangan yang sudah menikah lakukan. Namun ternyata rasa itu sangat tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Benar kata teman-temanku yang memiliki kekasih. Jika kamu melakukannya, itu akan terasa seperti surga dunia. Begitulah kata teman-temanku. Sebenarnya bukan teman akrab, hanya karena bangkuku berdekatan dengan bangku mereka. Makanya, aku dengar semua apa yang mereka katakan. Kita berpindah ke sudut pandang Iqbal. Aku merasa ada yang tidak beres dengan Nina. Dia sepertinya punya aura gelap dan sedang diikuti oleh makhluk halus. Aku harus menolongnya sebelum dia terlalu jauh tersesat. Dalam sepertiga malam, aku mendirikan sholat 2 rakaat, memohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa, agar aku tahu makhluk apa yang sedang mengikuti
dan menyesatkan keponakanku itu. Setelah aku kembali terlelap, aku bermimpi di dalam hutan bambu yang sinar matahari pun sulit untuk menembus kegelapannya. Aku melihat sebuah rumah kecil berikatan kain kuning. Rupanya itu adalah rumah yang didirikan masyarakat untuk tempat makhluk halus. Lalu aku melihat Nina kecil ke arah situ dan mengambil patung kecil yang berada di dalam rumah kecil tersebut. Hai, namaku Nina. Namamu siapa? Ucap Nina kecil itu pada sebuah patung. Jika aku sudah besar nanti, kamu akan jadi suamiku ya? Sambung Nina kecil itu, lalu mencium patungnya lagi dan membawanya. Rupanya makhluk itu mendengarkan apa yang Nina ucapkan dan mengikutinya hingga sekarang. Namun siapa yang membawa Nina ke hutan ini? Dan kenapa dia bisa menemukan rumah kecil ini? Setelah bangun, aku berencana siap-siap kembali ke rumah Nina dan membujuknya untuk tinggal bersamaku. Semoga saja dia mau. 10 tahun yang lalu ketika ayah Nina masih hidup, mereka pindah ke sebuah desa nan jauh dari jaringan internet dan keramaian. Di sana ayah Nina bekerja sebagai guru sekolah. Ayah Nina bernama Dharma. Di usianya yang ke-34 tahun, dia ditugaskan untuk mengajar di desa hulu. Berangkatlah dia beserta istri dan anak sematawayangnya yaitu Nina. Dulu sewaktu mereka tinggal di desa hulu, usia Nina itu masih kurang lebih 9-10 tahun. Nina anak yang penurut serta taat agama. Di desa hulu itu semua warganya masih menganut dinamisme, yaitu mempercayai benda-benda keramat yang dipercaya mengandung kekuatan magis. Beberapa hari berlalu di desa itu keluarga kecil Nina baik-baik saja. Namun salah satu teman Nina yang bernama Haring mengajak Nina ke hutan yang mereka anggap itu angker. Di sana Nina dan teman-temannya bermain. Nina, kalau kamu bisa dapat patung di rumah kecil yang ada kain kuningnya itu, kamu harus ngomong kalau kamu ngajak patung itu buat nikah sama kamu. Kalau kamu bisa, kamu bakal dapat hadiah dari aku. Ucap Haring kepada Nina. Oke, siap. Siapa takut? Jawab Nina dengan penuh percaya diri. Namun saat Nina hendak pergi ke hutan itu, Nina dicegat oleh seorang anak perempuan yang bernama Mayang. Nina, kamu ngapain ke sana? Gak boleh. Ucap Mayang sembari berteriak menghampirinya. Memangnya kenapa? Kata Haring di sana aku bisa dapat hadiah kalau berhasil menemukan patung. Haring? Haring itu siapa? Haring itu teman aku. Dia suka bermain sama aku. Jawab Nina kepada Mayang. Di desa ini gak ada yang namanya Haring, Nina. Ucap Mayang mulai takut. Setelah beberapa saat, Mayang mencoba menahan Nina pergi dari sekitar hutan terlarang itu. Akhirnya Nina pulang. Sesampainya di rumah, Nina pun membicarakan hal yang dialami bersama Haring dan Mayang. Sontak cerita tersebut membuat ibu Nina takut. Pak, apa ada anak kecil yang bernama Haring di desa ini, Pak? Tanya ibunya Nina kepada Pak Dharma. Tidak ada, Bu. Memangnya kenapa? Itu loh, Pak. Nina bilang punya teman bernama Daring dan mengajaknya bermain di hutan larangan itu. Astagfirullahaladzim. Haring itu, kata penduduk desa, bukan nama anak kecil, Bu, tapi nama sebuah patung yang mereka anggap dapat memberikan keturunan dan penghuni hutan terlarang itu. Ucap Pak Dharma penuh penekanan. Seketika ibu Nina pun menangis. Pak, apakah kita pergi saja dari desa ini? Ucap ibu Nina yang bernama Ayu itu. Besok aku akan pesan taksi. Kalian berdua saja dulu. Untuk sementara, aku saja di desa ini. Sulit untuk mengajukan permohonan ke pemerintah supaya Bapak pindahkan dari desa ini ke desa yang lain. Bapak setidaknya 6 bulan mengajar di sini. Setelah itu baru Bapak pergi dari sini.
kata Pak Dharma kepada istrinya itu. Namun tak lama berselang, ketika Bu Ayu dan Nina tinggal di kota, datang kabar bahwa Pak Dharma dinyatakan hilang. Setelah bertahun-tahun melakukan pencarian, akhirnya pihak keluarga dengan berat hati menyatakan bahwa Pak Dharma meninggal dunia. Dari situlah Nina mulai berperilaku aneh dan tidak mau diajak sholat dan mengaji. Dia lebih suka berdiam diri di kamar dan tidak ingin memiliki orang terdekat di hidupnya. Apakah kau sudah menyingkirkan semuanya, sayang? Ucap Abimanyu pada Nina yang sedang membara karena nafsunya. Semuanya sudah aku simpan di belakang rumah. Jawab Nina sambil mengatur nafas. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin merasakan sebuah ciuman di bibir. Baiklah, tutup matamu. Akhirnya ciuman panas itu terjadi di atas tempat tidur yang beralaskan kain putih itu. Tanpa Nina tahu wujud asli dari pria yang dia cium itu, nampak di dalam cermin samping ranjangnya. Ciuman itu tidak hanya di bibir dan lidah mereka, tapi juga di leher Nina. Akibat ciuman itu, muncul bekas biru di lehernya. Spray yang mulanya bersih dan rapi itu menjadi saksi bisu perbuatan mereka berdua. Ketika Nina bangun dari tidur indahnya, dia terkejut karena mendapati noda darah di spraynya. Lalu tak lama kemudian, rasa nyeri di bagian bawahnya itu dan pinggangnya menjalar membuat Nina merintih kesakitan. Au, sakit. Ucap Nina sambil memejamkan matanya, seraya menekan arah sakitnya. Wajah Nina memucat, ditambah berat badannya yang merosot setiap harinya. Akhirnya dia pun memilih tidak turun ke sekolahan karena merasa badannya itu selalu sakit. 5 hari dia menahan sakit seorang diri. Ketika Nina ingin ke kamar mandi, dia berteriak setelah membuka bajunya. Alangkah terkejutnya dia melihat perutnya dalam beberapa hari ini berubah menjadi besar bak hamil 8 bulan. Di saat Nina panik, tiba-tiba suara ketukan pintu dan salam dari luar rumah. Nina sudah tahu siapa yang mengetuk pintu itu. Dak, 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 dak. Assalamualaikum. Nina, ini Paman Iqbal, Nina. Ngapain sih terus-terusan kesini? Bikin aku emosi aja. Pasti ujung-ujungnya ngomong aneh lagi. Ucap Nina enggan membuka pintu itu. Namun suara ketukan dan salam itu tidak henti-hentinya terdengar. Dan pada akhirnya dengan berat hati Nina pun membukanya. Setelah pintu terbuka, Paman Iqbal langsung terkejut melihat keadaan keponakannya itu. Astagfirullahaladzim, apa yang telah terjadi pada kamu, Nina? Itu bukan urusanmu, tidak usah ikut campur. Tunggu, Nina, aku ingin menginap di sini untuk 3 hari. Ucap Paman Iqbal terlihat tegas hingga membuat Nina sedikit takut. Setelah Paman Iqbal masuk, aroma pohon ulin tercium sangat menusuk hidung. Dari aroma itulah, Paman Iqbal tahu bahwa yang mengganggu Nina bukanlah sembarangan jin. Aromanya selalu berubah-ubah. Terkadang berbau pandan, kadang berbau kayu ulin. Nina, duduk. Ucap Paman Iqbal sambil menatap Nina dengan menekan. Kamu tidak usah menutupi apa yang kamu lakukan. Aku sudah tahu semuanya. Kini kamu menjadi istri makhluk lelembut. Paman, jangan ngareng ya. Aku ini gak kenapa-napa, Paman. Lalu makhluk yang di perutmu itu apa? Dia bukan manusia. Ini... Nina tergagap saat dia tidak tahu harus menjawab apa, karena dia merasa terpojok. Aku akan membantumu, Nina. Asalkan kamu yakin bahwa kamu bisa lepas dari jerat iblis itu. Nina berdiri dan berteriak, lalu mengamuk merusak apa yang ada di dekatnya. Tolong! Tolong! Nina tiba-tiba berteriak histeris sambil merobek bagian depan bajunya. Tak lama setelah Nina berteriak,
Dia pun keluar dari rumah dan memandangi kerumunan warga yang datang karena teriakannya. Ada apa ini, Nina? Ada apa? Paman Iqbal ingin memperkosa aku lagi. Ucap Nina memfitnah paman kandungnya itu. Dia sudah menodaiku selama ini, hingga aku hamil seperti ini. Sambung Nina dengan kebohongan yang luar biasa itu. Tanpa lama warga pun beramai-ramai menangkap pria tidak bersalah itu dan memukulnya beramai-ramai hingga paman Iqbal pingsan. Karena ditelepon salah satu warga, Ibu Nina yang sedang bekerja di rumah Ibu Karsiah pun datang. Dengan derai air mata, Ibu Nina datang dan hampir pingsan karena mendengar kejadian itu. Paman Iqbal yang diikat dan diamankan oleh warga hanya diam menunggu kedatangan kakak iparnya itu dan berharap dia percaya. Astagfirullahaladzim, Nak. Kenapa kamu nggak bilang sama ibu? Ucap Ibu Nina dengan derai air mata memeluk putrinya itu. Aku cuma gak mau ibu sakit hati. Ucap Nina pura-pura menangis. Di dalam kebohongan Nina, ada beberapa warga yang merasa aneh dengan gelagat Nina dan berkata, Berapa hari yang lalu, pas dia mampir ke warungku perutnya rata-rata aja deh. Iya, lagi pula mana mungkin paman kandungnya tega melakukan hal itu sama Nina. Ucap ibu-ibu yang dekat dengan wanita tadi. Jika bapak-bapak dan ibu-ibu mau melihat apa yang sebenarnya terjadi, tolong percayai saya, satu kali ini saja. Ucap paman Iqbal kepada warga-warga itu. Lakukan USG pada Nina dan lihat apa yang ada di perutnya. Sambung paman Iqbal lagi. Setelah warga berdiskusi, mereka menyetujui permintaan paman Iqbal. Diantarlah si Nina itu ke rumah sakit dan melakukan USG. Setelah dokter memberikan gel khusus di perut Nina, para warga dan dokter pun terkejut setelah melihat apa yang ada di perut gadis pembohong itu. Kantung rahim ibu kosong, tidak ada tanda-tanda kehamilan. Ucap sang dokter kepada Nina. Tapi lihat, perutnya bergerak-gerak. Ucap ibu-ibu yang memang memperhatikan perut Nina. Alat USG-nya kali mungkin yang rusak. Ucap Pak Darman sambil memencet acak alat tersebut. Tidak mungkin, Bapak. Alat ini masih baru dan masih bisa digunakan. Benar memang kata Pak Iqbal. Nina itu memang pembohong. Ucap ibu-ibu yang tadi memperhatikan perut si Nina. Setelah semuanya jelas, lalu dilepaskanlah ikat tangan Pak Iqbal dan para warga yang mengeroyoknya meminta maaf dengan mata tertunduk. Saya tahu, di perut Nina bukanlah manusia, melainkan bayi jin yang meniduri Nina. Ucap paman Iqbal sambil berkata pelan di telinga Bu Ayu selaku ibunya Nina. Mata Bu Ayu membulat dan menangis terseduh-seduh. Kenapa kamu sampai seperti ini, Nak? Kenapa kamu begini? Ucap Bu Ayu memukul pundak Nina pelan. Nina hanya terdiam setelah kebohongannya itu terbongkar. Paman Iqbal pun mulai mundur memperhatikan Nina, karena semua upaya yang dia lakukan itu selalu ditepis dan diabaikan. Paman Iqbal akan menghubungi gurunya ketika di pesantren dulu. Dia berniat untuk menyerahkan Nina kepada gurunya itu. Sore berganti malam, para warga yang sinis menatap Nina pun satu persatu pulang. Angin malam yang dingin masuk rumah Nina. Angin itu bukan angin biasa, melainkan tanda kedatangan jin hutan terlarang itu. Jangan kamu ikut campur urusanku. Ucap suara menyeramkan di telinga paman Iqbal. Dia sudah jadi istriku sejak dia masih kecil. Berhentilah ganggu manusia, wahai sesama ciptaan Tuhan. Ucap paman Iqbal yang membuat Ibu Ayu berdiri dan ketakutan. Ada apa? Ada apa, Iqbal? Jangan mengganggu keluargaku, atau kau akan binasa. Paman Iqbal pun mengeluarkan tasbih dan duduk membacakan ayat suci Al-Quran. Bau kayu ulin yang semula memenuhi penciuman berubah menjadi bau pandan yang menyengat.
Jin itu kemudian dengan sengaja memasuki raga Nina dan berusaha untuk membawa Nina keluar dari rumah itu. Mengetahui gelagat Nina yang tidak biasa, paman dan ibunya mengikatnya dengan tali dan membiarkan tubuh kurusnya itu di pembaringan. Jangan ikut campur urusanku, atau nyawa Nina benar-benar ku ambil. Mendengar hal itu, Bu Ayu mulai goyah dan diam-diam membuka ikatan tangan Nina saat Paman Iqbal membacakan ayat suci. Tubuh Nina pun langsung melayang dan menempel di plafon. Dia sudah kupilih dan akan selamanya menjadi milikku, ucap suara Nina dengan suara pria. Tubuh Nina yang awalnya di plafon tiba-tiba lenyap. Hanya tersisa aroma pandan di ruangan itu. Ibu Nina yang melihat kejadian itu menangis menjadi-jadi, lalu pingsan. Kabar mengenai hilangnya Nina menjadi topik hangat dan jadi perbincangan warga. Kasihan Ibu Ayu sama Pak Iqbal ya. Udah capek-capek ngurusin anak yang gak tahu diuntung itu, kayak Nina itu loh. Bisik ibu-ibu yang lewat di depan rumah Bu Ayu. Iya, apalagi Pak Iqbal. Pria sebaik itu difitnah. Bisik ibu-ibu yang lain. Walaupun Ibu Ayu mendengar semua percakapan ibu-ibu yang lewat di depan rumahnya, namun dia tidak mau ribut. Toh benar, kata ibu-ibu tadi, kasihan Pak Iqbal. 2 hari sudah Nina menghilang dari rumah dengan cara yang misterius. Namun jika adzan maghrib terdengar, suara tangis Nina terdengar namun suaranya entah berasal dari mana. Berita hilangnya Nina pun membuat gempar seluruh kampung dan mereka sepakat untuk mencari Nina bersama-sama. Bagaimana jika kita membaca doa dan mengundang Pak Ustadz yang baru datang ke kampung kita saja? Ucap warga kepada warga yang lain. Iya, saya dengar dia baru saja ingin membangun sebuah pondok di desa kita ini. Kalau tidak salah itu namanya Ustadz Hanif. Iya, Ustadz Hanif. Baiklah, saya akan berusaha untuk membujuknya supaya membantu kita mencari Nina, ucap Ibu Ayu kepada para warga. Assalamualaikum Ustadz, ucap Bu Ayu sambil mengetuk rumah besar dengan pagar menjulang bak istana di kampung kecil itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ucap seorang pria muda dengan santai, keluar dengan mengenakan setelan khasnya, tak lupa dengan kopiah hitamnya. Saya mau ketemu Ustadz Hanafi. Apa dia ada? Iya Bu, dengan saya sendiri. Benarkah itu? Apa ada yang bisa saya bantu Bu? Ucap Ustadz Hanafi ramah. Tak lupa Ustadz muda itu mempersilahkan Bu Ayu masuk ke dalam rumahnya. Disitulah Bu Ayu menceritakan semua yang terjadi dengan putrinya. Ustadz Hanafi terdiam sesaat, lalu berkata, Baik Ibu, saya akan berusaha membantu sebisa mungkin. Maka dari itu, berangkatlah mereka berdua dari rumah Ustadz Hanafi ke kediaman Bu Ayu. Azan maghrib berkumandang. Suara Nina pun terdengar samar di penjuru langit-langit rumah mereka. Suara Nina seolah-olah sedang bersenang-senang bersama seorang pria. Semua yang Nina katakan terdengar oleh semua warga yang datang ke rumah mereka. Mas, jangan nakal Nggak capek apa? Terus main? Tunggu, sebentar lagi. Jangan berhenti, Mas. Suara yang tidak pantas dikatakan oleh siswi kelas 2 SMA itu membuat warga menutup mulut. Namun ada yang malah ternganga. Semua rintihan desahan Nina terdengar oleh Ustadz Hanafi. Tidak lain lagi, ini perbuatan jin, ucap Ustadz Hanafi. Para warga duduk dan membacakan surat Yasin. Ustadz Hanafi membacakan sesuatu dan memejamkan matanya. Di sanalah dia melihat wujud asli dari jin yang tidur dengan Nina. Dia pun tahu di mana Nina disembunyikan. Astagfirullahaladzim, ini alam lain.
Kita berpindah ke sudut pandang Ustadz Hanafi. Aku bingung melihat sekitar yang seperti bukan alam manusia, di mana para warga dan desanya sangatlah berbeda. Mereka tidak memiliki garis di tengah antara bibir dan hidung mereka. Namun aku tetap berjalan ke arah yang aku lihat tidak asing. Itu adalah rumah Bu Ayu. Assalamualaikum. Aku mengucap salam sembari mengetuk pelan pintu depan, namun salamku tidak dijawab. Mau apa kamu kesini? Ucap seorang pria tua yang terlihat seperti manusia seperti aku. Saya mau mencari Nina, Pak. Ucapku membalas pertanyaan si bapak yang terlihat sudah cukup tua itu. Nina? Iya, Pak. Namanya mirip seperti nama anakku. Mari, aku akan menemanimu mencarinya. Jika benar orang yang kamu cari itu adalah anakku, maka aku akan sangat bersedih sekali. Iya, Pak. Baik, Pak. Kami berdua berjalan menelusuri jalan setapak. Angin yang menerpa wajahku benar-benar berbeda. Aroma desa ini mirip aroma kayu ulin. Di sana, ucapku sambil menunjuk rumah besar yang dihiasi kain kuning. Jangan, ucap bapak tua yang menemani aku itu. Jangan. Kenapa, Pak? Di sana adalah tempat pemimpin desa ini. Jika dia marah dan tidak senang dengan kedatanganmu, bagaimana dia akan membuat kamu tidak bisa keluar dari desa ini? Ucap bapak tua itu penuh ketakutan. Sepertinya bapak tua itu sudah sangat lama berada di sini dan tidak bisa keluar dari desa ini. Serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Ucapku sambil tersenyum kepada bapak itu. Baiklah, aku akan menemanimu sampai akhir. Setelah mendekati rumah itu, aroma kayu ulin semakin terasa di dalam sana. Aku mendengar suara Nina sedang bersukaria dengan seorang pria. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung dari gangguan setan yang terkutuk. Pintu kemudian terbuka paksa. Nampaklah di atas meja besar, Nina berbaring ditelungkupi makhluk mengerikan. Makhluk itulah yang membuat Nina hamil besar, dan perut Nina sepertinya sangat besar. Siapa kalian? Ucap pria yang menelungkupi tubuh Nina. Aku adalah orang yang akan menjemput Nina dan membawanya pulang ke alamnya. Tidak semudah itu makhluk lemah. Jangan mengganggu kesenanganku. Ucap Nina yang membuat pria tua yang mendampingi aku itu terkejut. Nina, itu kau Nina? Siapa kamu? Berani-beraninya memanggil namaku. Ini Bapak, Nak. Bapak. Bapak? Iya Nina, ini bapakmu. Sadarlah, kamu sudah diperdaya makhluk itu. Dia suamiku. Aku sudah menikah dengannya. Ucap Nina yang membuat makhluk itu tertawa nyaring. Aku pun berusaha membuka mata Nina dan menyadarkannya dari tipu daya makhluk itu. Aku pun membacakan doa dan mengusap mata Nina dengan tasbih yang aku bawa. Setelah sesaat Nina kesakitan karena kepalanya sangat pusing. Nina pun berteriak setelah melihat wujud asli makhluk yang sudah tidur bersamanya itu. Tidak. Nina ketakutan, membuat makhluk itu marah dan berusaha menyakitiku. Bangsat, jangan campuri urusanku. Ucap makhluk itu melompat dan berusaha menyakitiku. Namun aku tidak tinggal diam dan melawannya dengan semua kemampuanku. Setelah lama aku berusaha melawan, pukulan makhluk itu sempat mengenai perutku. Darah keluar dari mulutku. Astagfirullahaladzim. Darah segar keluar dari mulutku. Rupanya di alamku ragaku benar-benar terluka.
Mereka panik melihat ragaku mengeluarkan darah, hingga akhirnya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah aku mampu membawa Nina dan Pak Tua itu keluar dari desa Lelembut itu. Namun ketika aku ingin membawa keluar roh Pak Tua itu, tubuhnya tidak bisa keluar dari pintu putih antara alam manusia dan Lelembut. Nah, Bapak sangat berterima kasih dengan kebaikanmu. Namun tubuh Bapak bukan di tempat Nina tinggal, namun di desa Hulu, ucap bapak tua itu padaku. Nina menangis terseduh-seduh, kala tidak bisa membawa bapaknya keluar bersamanya. Namun aku berjanji akan pergi ke desa Hulu dan menemukan tubuh Pak Tua itu. Makhluk alas itu tidak bisa aku kalahkan sekarang, karena wadaknya bukan di wujudnya sekarang, melainkan di sebuah rumah tinggi dan di ujung patung kayu. Dengan izin Allah, aku akan mencari tubuh Bapak dan menghancurkan patung yang membuat Nina seperti ini sekarang. Ketika aku keluar bersama Nina, para warga yang menunggu aku sadar menangis melihat aku membuka mata. Allahu Akbar, ucap mereka yang mengucap hamdalah. Saat aku bangun, cepat aku membuka kamar Nina dan melihat tubuh Nina terbaring di sana dengan perut yang membesar. Semua mata tertuju pada Nina yang sudah ada di rumah. Namun Nina masih belum siuman. Kenapa Nina belum sadar? Ucapku sambil menatap tubuh kurusnya. Ketika Nina sedang berbaring di kamarnya, perlahan-lahan rasa sakit perutnya membuat Nina merintih kesakitan. Tolong, perutku sakit sekali. Nina merintih. Tak lama kemudian, Pak Iqbal datang dan alangkah terkejutnya dia ketika melihat darah segar membasahi spray tempat Nina berbaring. Paman Iqbal pun lari dan mencari iparnya dan mengatakan bahwa Nina berdarah. Kak, Nina berdarah, Kak, ucap Paman Iqbal sambil gemeteran. Berkumpullah beberapa warga dan bidan kandungan untuk melihat keadaan Nina. Dan memang benar, Nina ingin melahirkan. Saya urut sebentar perutnya ya, ucap Pak Raji pada Nina. Nina hanya pasrah dan mengiyakan saja. Aduh, bayinya ada 2 ini, ucap Pak Raji yang membuat warga sontak terkejut. Setelah beberapa lama kemudian, terdengarlah suara tangis bayi dari dalam kamar. Namun bayi mungil itu ketika baru lahir hanya bertahan sebentar dan meninggal dunia. Walau dengan wujud yang tidak wajar, namun tetap saja bayi itu adalah anaknya Nina. Bayi pertama meninggal karena tidak memiliki tengkorak di bagian otaknya. Bayi yang kedua lahir normal dan bertahan. Aneh, bukannya ketika di USG kemarin bayinya tidak ada ya? Iya, kemarin saya sendiri yang lihat di alatnya gak muncul gambar bayinya. Iya, itu bapaknya siapa ya? Ucap ibu-ibu yang ada di situ. Setelah berkumpul dan bermusyawarah, ibu Nina yaitu Ibu Ayu pasrah jika Nina berhenti sekolah dan menjadi ibu dari anak yang dilahirkan Nina, bayi tanpa bapak itu. Nina hanya terdiam menatap wajah bayi mungilnya itu. Dalam hati Nina bicara, andai saja aku tidak tergoda dengan pria iblis itu, mungkin saja aku tidak seperti ini. Kabar tentang lahirnya anak Nina itu terdengar ke telinga Ustadz Hanafi. Lalu berangkatlah dia ke rumah Nina dan menjenguk keadaan Nina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Ibu Ayu mempersilahkan Ustadz Hanafi masuk. Ustadz Hanafi masuk ke dalam kamar Nina dan terkejut melihat tubuh Nina yang kian menyusut bak tulang yang ditutupi kulit itu. Tubuh Nina dan wajahnya yang dulu berisi dan indah, kini sudah berubah. Kini berat badannya hanya 30 kg dan sangat pucat. Lalu tatapan Ustadz Hanafi tertuju pada bayi mungil di samping Nina. Astagfirullahaladzim.
Dia bukan manusia. Dia yang menghisap aura dan membuat tubuh Nina kurus seperti sekarang. Nina, jangan susui makhluk itu, ucap Paman Iqbal yang tiba-tiba masuk ke kamar dan menutup pintu agar orang lain tidak masuk dan mendengar perkataannya. Ustadz Hanafi sudah tahu dan dia mengiyakan perkataan Paman Iqbal. Memangnya kenapa? Dia anakku, dia putraku. Bukan. Dia bukanlah manusia, melainkan siluman, ucap Ustadz Hanafi. Nina terkejut dan sontak melepaskan gendongannya. Nina terdiam dan mematung, lalu berlahan-lahan mata Nina memutih. Tubuh Nina tiba-tiba terangkat ke udara dan menatap kedua pria di depannya itu. Berhenti mencampuri urusanku, bangsat, atau nyawa Nina akan kuambil, ucap Nina dengan suara yang aneh. Tak lama kemudian, tubuh Nina terhempas ke kasur dengan keras. Ustadz Hanafi pun langsung mendekati Nina dan mendapati pangkal tangan dan kaki Nina membiru, seolah diremas dengan kuat. Area leher Nina pun terlihat melepuh dan koyak. Makhluk ini tidak bisa dibiarkan. Jika terus seperti ini, aku akan pergi ke desa Hulu dan melenyapkannya, walau nyawa taruhannya, ucap Ustadz Hanafi dengan wajah yang serius. Tangan dan kaki Nina terpaksa diikat dengan tali, karena beberapa hari ini dia selalu saja kesurupan. Tapi kali dia kesurupan, maka sedikit demi sedikit lebam di tubuhnya itu bertambah banyak. Begitu pula dengan bayinya, yang berlahan-lahan menunjukkan perilaku aneh yang membuat siapapun takut untuk mendekatinya. Kini Ustadz Hanafi dan Paman Iqbal pergi ke desa Hulu dan ingin menyelesaikan semua kekacauan ini. Namun saat di dalam perjalanan, mobil yang dikendarai Paman Iqbal mengalami kecelakaan yang membuat Paman Iqbal dilarikan ke rumah sakit. Kini hanya Ustadz Hanafi sendirilah yang akan pergi ke desa terkutuk itu. Di dalam perjalanan yang ditemani oleh sopir, dalam hati Ustadz Hanafi muncul beribu-ribu kata. Dia memikirkan keadaan Nina yang semakin hari semakin memburuk akibat sering kesurupan. Ketika dia hendak pergi pun, kursi lipat yang jauh darinya tiba-tiba terlempar ke arah Ustadz Hanafi. Dan setelah itu suara tawa Nina terdengar begitu nyaring yang menggema di pendengaran Ustadz Hanafi. Sebelumnya, aku tidak pernah menghadapi makhluk sekuat dan sekebal seperti ini. Setelah menempuh perjalanan hingga memakan waktu 24 jam itu, akhirnya Ustadz Hanafi sampai di desa itu. Setelah Ustadz Hanafi melangkahkan kakinya ke desa itu, seluruh warga di sana menatapnya tidak suka. Bahkan tatapan mereka begitu nampak jika mereka membenci kedatangan Ustadz Hanafi. Setelah ditemani oleh orang yang mengenal desa itu, Ustadz Hanafi diperkenalkan dengan kepala desa itu. Belum sempat Ustadz Hanafi mengucap salam, kepala desa itu langsung memotong ucapannya. Assalamualaikum. Mau apa kamu kesini? Potong kepala desa itu sambil menatap benci kepada Ustadz Hanafi. Kedatangan Pak Hanafi kesini karena saya bertanya padanya, bukan padamu, ucap kepala desa itu dengan mata melotot. Saya kesini untuk memastikan dan melihat sesuatu. Saya tidak akan membuat Bapak terganggu dengan kedatangan saya. Baiklah, jika hanya itu keinginanmu, tapi jangan sampai kamu mencoba untuk mengganggu atau mengusik kepercayaan kami di sini, atau kamu akan berakhir menjadi orang buangan, diserahkan untuk makhluk gaib semata. Insya Allah, jika mereka tidak mengusik dan mengganggu orang yang saya kenal, ucap Ustadz Hanafi, yang membuat kepala desa sadar dengan maksud kedatangan pria yang berpakaian sama dengan pria yang beberapa tahun lalu dikorbankan. Mereka serahkan untuk sesembahan mereka. Zikir tak pernah habis di mulut Ustadz Hanafi, serta tasbih yang tidak pernah diam saat dipegang yang membuat Ustadz Hanafi tahan dengan godaan makhluk astral di desa itu. Semalam bermalam di desa itu, Ustadz Hanafi sholat tahajud. Dia diganggu oleh Kansab,
seperti jin yang memang cukup kuat untuk menakuti Ustadz Hanafi. Namun keimanan Ustadz Hanafi tidak membuatnya gentar. Dia masih fokus pada sholatnya hingga akhir. Dalam mimpi Ustadz Hanafi, dia bertemu pria tua yang tidak lain adalah ayah Nina. Ayah Nina mencoba menunjukkan jalan ke rumah kecil yang dihiasi kain kuning dan patung kecil di dalamnya. Namun saat Ustadz Hanafi ingin menyentuh patung itu, tiba-tiba Ustadz Hanafi terbangun. Dan ketika dia mulai membuka matanya, sosok pria tua dengan cepat menghantam kepala Ustadz Hanafi hingga dia tidak sadarkan diri. Setelah beberapa lama kemudian, suara kepala Ustadz Hanafi itu berdering karena efek kayu yang dihantamkan ke kepalanya. Mata Ustadz Hanafi terbuka lebar. Di sana, dia melihat seluruh desa tidak memakai sehelai benang pun. Bahkan anak-anak hingga lansia seperti itu. Tubuh Ustadz Hanafi terikat pada tiang. Tangan dan kakinya terikat dengan mulut yang disumpal dengan kain. Ustadz Hanafi menatap wajah kepala desa itu. Dan benar, semua adalah rencana pria tua itu. Saat mereka mencoba membakar tubuh Ustadz Hanafi, mereka sempat melakukan ritual aneh dan mengelilingi tempat Ustadz Hanafi terikat. Namun saat mereka ingin membakar tubuh Ustadz Hanafi, api itu sama sekali tidak menyala. Mereka pikir Ustadz Hanafi adalah penganut agama hitam hingga tidak termakan api. Kabut tebal mengelilingi tempat itu. Aroma cendana semerbak memenuhi hidung. Suara langkah kaki mendekat kepada Ustadz Hanafi. Lalu Ustadz Hanafi pun tersenyum, seolah-olah dia tahu siapa yang akan datang. Terlepas dari kisah Ustadz Hanafi, Nina di rumahnya semakin menjadi-jadi. Tali yang kuat pun tidak mampu menahan kekuatan Nina. Kulit Nina menjadi semakin hitam dan koyak. Tak lupa rambutnya yang semakin rontok hingga nyaris botak. Aroma busuk dari kemaluannya membuat siapa saja muntah. Bayi yang semula normal itu perlahan-lahan menjadi sangar dan liar. Umur 2 hari sudah menunjukkan perilaku dan tubuh seperti umur 5 tahun. Namun jika maghrib tiba, Nina dan bayinya diam dan lama-lama tertidur. Walaupun ketika jam 12 malam mereka kembali menjadi liar dan menakutkan. Kesehatan Paman Iqbal perlahan-lahan mulai pulih. Sehingga saat dia mulai sadar dan mengingat sesuatu, dan mengingat bagaimana dia bisa kecelakaan. Kedatangan guru Ustadz Hanafi. Kabut tebal memburamkan penglihatan siapa saja yang berada di situ. Hanya Ustadz Hanafi yang tidak melihat adanya kabut itu. Yang dia lihat hanyalah sesosok orang yang paling dia hormati dan disegani selain ibu dan ayahnya. Senyum mengembang di bibir Ustadz Hanafi, lalu mengatakan, "Assalamualaikum, Guru." Sontak ketua desa Hulu itu terkejut mendengarnya. Yang membuatnya lebih terkejut karena ikatan dan sumpal di mulut Ustadz Hanafi itu sudah lepas. "Ada masalah besar apa, Nak? Sampai kamu memanggilku?" Ucap pria tua yang berwajah putih bersih serta beraroma cendana itu. "Aku ingin menyelamatkan Nina dan ayahnya dari jerat sesembahan mereka, Guru. Dan yang bisa membantuku hanyalah Guru seorang." "Baiklah, dengan izin Allah, aku akan membantumu," jawab guru Ustadz Hanafi yang bernama Kiai Riwuh itu. Kiai Riwuh adalah orang yang hidup di 2 alam, yaitu alam manusia dan lelembut. Hanya murid terpilihlah yang bisa melihat dan memanggilnya. Setelah Ustadz Hanafi lepas dari ikatan itu, ketua desa mencoba untuk kembali mencelakainya lagi. Namun raga Ustadz Hanafi tidak bisa disentuh olehnya. Gurunya membuat Ustadz Hanafi itu tidak bisa disentuh oleh manusia karena sudah memasuki alam lelembut. Di sana, di jalan setapak yang tidak pernah dilewati manusia, dia melihat banyak tumbuh-tumbuhan dan pohon yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Lalu jalan itu seolah menuntunnya
ke rumah kecil yang dihiasi oleh kain kuning dan patung yang berada di dalamnya. Pepohonan membuka jalan, dan jalan yang semula tidak ada langsung terlihat. Sebelum kamu mendekati rumah itu, hendaklah kamu meminta pertolongan kepada Allah dan meminta perlindungan darinya. Ucap guru Ustadz Hanafi yang hanya mengantarkannya ke depan rumah kecil itu. Kemudian dia menghilang. Ustadz Hanafi tidak henti-hentinya memanjatkan doa dan berzikir. Lalu terbukalah gerbang di depannya, seolah mempersilahkannya untuk masuk. Ternyata rumah yang dari kejauhan itu tak sekecil yang terlihat. Ketika pagar terbuka, maka rumah itu berubah menjadi singgasana yang megah yang dihiasi oleh permadani. Masuklah Ustadz Hanafi ke dalam singgasana itu untuk mencari Nina dan ayahnya. Dari sana dia melihat belenggu yang begitu besar yang membuat tubuh Nina dan ayahnya tidak bisa bergerak. Ustadz Hanafi langsung menghampiri mereka berdua dan mencoba melepaskan belenggu itu. Namun belum sampai Ustadz Hanafi ke sana, dia langsung dihadang oleh makhluk yang selama ini meniduri Nina. Tubuhnya bengkok, tulang belakangnya timbul, dan telinganya tidak berdaun. Mulutnya begitu lebar dan memperhatikan gigi-gigi kecil dan tajam itu. Tanpa menunggu lama, makhluk itu menyerang Ustadz Hanafi dengan ganas, dan untungnya berkat doa Ustadz Hanafi, makhluk itu tidak bisa menyakitinya. Makhluk itu meraung-raung, mengeluarkan suara menyeramkan. Hingga Ustadz Hanafi sadar bahwa jika dia menghancurkan patung tersebut, maka makhluk itu juga akan ikut hancur. Rabbi a'udzubika min hamayatis sayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ustadz Hanafi membacakan ayat itu sambil mengarahkan pandangannya ke makhluk itu, yang membuat makhluk itu terbakar dan menjadi abu. Setelah menghadapi makhluk itu, belenggu yang mengunci Nina dan ayahnya pun lepas. Setelah itu Ustadz Hanafi pun membawa Nina dan ayahnya ke alam manusia. Setelah keluar dari alam lelembut, tubuh Nina pun menghilang dan berubah menjadi cahaya putih yang nanti akan kembali ke raganya. Hanya ayahnya Nina yang digopoh oleh Ustadz Hanafi. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kau telah melepaskanku dari belenggu setan. Ucap ayahnya Nina sambil sujud syukur. Para penduduk di sana pun terheran-heran dengan Ustadz Hanafi yang mampu ke alam gaib dan membawa orang yang dulu mereka korbankan untuk sesembahan mereka. Ketika melewati para penduduk, tak satu pun dari mereka menegakkan wajah. Mereka semua tertunduk dan seolah menyesal melakukan semua itu. Dalam kamar Nina sudah siuman dan sadar. Dia menangis dan memeluk ibunya. Air mata mereka tidak terbendung lagi. Bayinya Nina pun ikut hilang seolah Nina tidak pernah melahirkan. Paman Iqbal pun sembuh dengan cepat. Walau Paman Iqbal tidak bisa ikut ke desa Hulu, doanya selalu menyertai. Paman Iqbal tahu bahwa sosok yang membuatnya kecelakaan waktu itu adalah anak Nina yang berubah menjadi sosok menyeramkan, sama seperti ayahnya. Namun Paman Iqbal tidak ingin membicarakannya kepada siapapun. Tangis haru memenuhi rumah Nina, apalagi setelah melihat seseorang yang dibawa oleh Ustadz Hanafi. Sampai-sampai ibunya Nina pingsan setelah mengetahui bahwa suaminya masih hidup. Berkat doa Paman Iqbal dan Ustadz Hanafi, keluarga Nina kembali bahagia. Kini Nina memutuskan untuk kembali memakai hijab dan berjanji untuk mendalami ilmu agamanya. Nina dibawa ke pesantren tempat Ustadz Hanafi. Di sana Nina dibimbing langsung oleh Ustadz Hanafi, karena Ustadz Hanafi mempersunting Nina untuk menjadi istrinya dan berjanji akan menuntun Nina ke jalan yang benar. Cerita ini tamat, selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar.
Dan buat kalian semua yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat lelembut.